Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Morning, Mrs. Morning. Oke, so happy Friday. Hari ini adalah hari day 5, ya, hari kelima teman-teman semuanya menjalankan kelas TOEFL. And ya, silakan yang lain yang baru join. I will introduce myself first before we start, guys. So my name is Nafila Zain. Itu di situ sudah ada ya nama saya di Zoom name saya. So you can call me Miss Ella atau ya Miss Nafila boleh, Miss Ella boleh. Seperti itu. And yang lainnya silakan diminta untuk segera bergabung ya, teman-teman. So we can start now. Begitu. But before that, saya ingin tanya terlebih dahulu, kemarin teman-teman sudah belajar apa ya? Kemarin belajar reading, Miss. Reading and reading aja. Reading Learning, Miss. dengan siapa kemarin, guys? Oh iya, teman-teman nanti akan ini ya, different every day you will face different lecturer atau instructor. Kemarin belajar reading, gak ada grammarnya sama sekali. Ada, Miss. Oke, terus grammarnya kemarin belajar apa, teman-teman? Itu, Miss, yang neither itu. Ada neither nor, either or, both, not only but also seperti itu ya. Terus juga ya sih sama reading ya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi grammar saja, dan abis gitu nanti kita latihan soal. Teman-teman bisa menjawab using audio or chat. Oke. Oke, ini cuma 23 anak. Yang lain pada kemana, teman-teman? Yuk, bisa yuk. Yang lain bisa yuk, gabung yuk. Sinyalnya agak tabrakan kayaknya, Miss. Sinyal, Miss. Soalnya satu kelas Miss. kita, Sinyalnya, Miss. Miss. Satu kelas dibikin banyak orang. Jadi ini semua join kok, Miss, sebenarnya. Join di laptopnya teman. Tapi kok kayaknya ada yang lagi di rumah ini ya? Enggak ya? Lagi di kelas semua? Di kelas semua ini, Miss. Di kelas. Kalau di rumah udah Ada rumah yang di disiplin kita, Kalau Miss. di rumah tidur, Miss. Oke. Kalau di rumah tidur ya. Oke. Jadi saya izin share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. So, mana nih PPT-nya? Ini adalah kelanjutan dari materi kemarin. Oke. Oke, so ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin. Jadi kita ada dua materi besar, actually today. There are two main topics. Yang pertama itu adalah invert, ini ya. Oke, terus yang kedua adalah reduce clause. Nah, kalau untuk yang reduce clause ini nanti kita akan sedikit flashback ke day 2, if I'm not mistaken, day 2 ya. Day 2 di mana teman-teman udah belajar tentang klausa. Seperti itu. Oke, so bagi yang baru bergabung, please keep up. Dan semoga sinyalnya aman ya. Tapi suara saya clear or not? Clear, Miss. Mantap. Suaranya pas, Miss. Lembut. Tepat, Miss. Pas. Gitu ya, brilian ya. Oke. Oke, saya izin share screen dulu untuk materi yang invert word order ini. Alright. Jadi nanti invert word order ini tuh apa? Kalau teman-teman itu kemarin sudah belajar dari awal sampai akhir ya. Mulai ya teman-teman ya. Jadi kan kalau kalimat yang kalian pelajari selama ini itu kan berbentuknya subjek, ini kan. Terus ada verb,
terus ada objek, terus habis itu ada complement, gitu kan ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya SPOK, seperti itu ya. Tapi di sini poinnya itu adalah dibalik teman-teman. Apa yang dibalik? Hup. Apa yang dibalik? Jadi yang dibalik itu bagian sini ya teman-teman ya, subjek itu kita balik adanya setelahnya si objek. Setelah adanya verb seperti itu. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Verb, subject, object, complement. Atau kalau di bahasa Indonesianya menjadi PSUK seperti itu. Predikat, subjek, objek, terus lalu complement. Seperti itu. Jadi akan ada pembalikan. Tapi Miss, bisa kayak gitu bisa. Karena teman-teman sebenarnya sudah melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Oke. Dalam invert word order itu, sebentar, dalam invert word order itu sebenarnya terbagi menjadi 5 kondisi, teman-teman. There are 5 situations. Nah, ada 5 kondisi. Yang pertama kalimat tanya. Itu kalimat tanya, terus kedua tuh keterangan lokasi, terus yang ketiga itu comparison, negatif, sama conditional. Conditional ini sudah kita pelajari kemarin harusnya ya. Kemarin kalau kalian sudah belajar tentang conditional, atau kalau belum, nggak apa-apa, abis ini saya ulang lagi. Gitu. Terus kalau kalimat tanya sepertinya kita udah tahu ya, gimana kalimat tanya itu. Sering kita gunakan sehari-hari. Terus habis itu kalau yang nomor 2, 3, sama 4 ini kita akan pelajari lebih dalam hari ini. Seperti itu. Jadi itu invert word order, di mana dia subject verb berubah menjadi verb subject. Kata kerja terus diikuti sama subject. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kalau tidak paham, kalian bisa raise your hand di sini di Zoom-nya atau kalian chat di chat box. Oke? Oke. Alright. Jadi ini adalah masuk belum? Udah masuk kan? Share screen saya. Masuk, Miss. So, oke. Gas. Thank you. Jadi di kalimat invert seperti itu ya, karena ini adalah diubah ya teman-teman ya. Jadi awalnya subjek dan kata kerja dia berubah menjadi kata kerja lalu verb. Contohnya nih ya, contohnya kita langsung ke contohnya supaya tidak membuat kalian bingung. Ada kalimat yang begini, he can go to the movies. Oke. Kita tahu subjeknya dari kalimat ini adalah he dan kata kerjanya adalah can go. Betul? Akan tetapi ketika itu di kalimat tanya, di kalimat tanya dia akan berubah menjadi can he go to the movies? Gitu. Jadi yang awalnya can ada di tengah, dia akan berganti menjadi di depan posisinya. Berubah posisi di can he go to the movies? Jadi yang awalnya can go, he can go-nya itu bersama gitu ya, bersatu, tidak bisa dipisahkan. Tapi ketika di kalimat tanya dia akan terpisah oleh si kata he ini. Gitu. Terus habis gitu juga ada, ini contohnya masih sama ya dengan kalimat tanya. You would tell me the truth, seperti itu. Tapi ketika di kalimat tanya, kata would-nya akan ganti ke depan. Seperti itu. Would sama tell ini awalnya kan tidak bisa dipisahkan ya, karena dia merupakan modal, kata would itu kata modal, dan tell itu kata kerja. Seperti itu. Tapi ketika di kalimat tanya, mereka dipaksa harus berpisah. Gitu ya. Sampai sini bisa teman-teman untuk si apa namanya nih, si invert yang masih awal-awal dulu. Bisa? Aman ya? Aman, Miss. Oke. Terus habis gitu, ini kalau kita menggunakan kata question, ya question ketika tidak ada kata bantu. Kan kalau di sini kita ada kata bantunya ya. Kalau di part yang atas ini ada can, ada would, sama ada was untuk dijadikan
kata tanya di awal kalimat. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, he goes to the movies gitu. Berarti kan dia tidak ada modal di situ, tidak ada kata bantu apapun. Maka goes ini kita ganti dengan menggunakan do atau does atau did. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia akan digunakan do, does atau did itu sebagai kalimat tanya daripada kalimat tanya di bawahnya itu. Does he go to the movies? Seperti itu. Jadi kan secara nggak langsung teman-teman, yang awalnya ini tuh bentuknya verb satu pakai S, ya dia akan digantikan dengan do atau does itu. Gitu. Begitupun juga yang di kalimat ini, yang awalnya you told me the truth, gitu ya. Ini kan told dia dalam bentuk verb 2, lalu dia digantikan menggunakan did, seperti itu, untuk menjadikan dia verb 2. Terus told-nya di sini jadi apa, Miss? Jadi verb 1, karena ya udah digantikan sama does, sama do, sama did itu. Tuh, jadi sebenarnya kata invert atau kata dibalik itu, yang kata kerja sama verb, kata kerja sama subjek itu sudah kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari. Gitu teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, actually kita sudah melakukan itu sehari-hari tanpa kita sadari. Tapi namanya invert gitu. Kenapa? Karena dia yang awalnya kata kerja, tapi kita majukan ke depan. Seperti itu. Oke, yang tipe pertama tadi kan question words ya. Sudah kita ketahui bersama ya. Ada what is the homework kayak gitu. When can I leave? Nah, ini kan dia kan berubah ya, teman-teman ya. Ini kan harusnya kalimatnya jadinya, ini kan awal kalimatnya begini ya. Oke. I can leave anytime. Seperti itu. I can leave anytime. Seperti ini kan ya. Tapi karena dia kalimat tanya, maka dia diganti menggunakan when can I leave. Seperti itu. Jadi can-nya akhirnya di depan dan berpisah sama si leave itu. Tuh teman-teman. Jadi kalau kalimat tanya sepertinya udah bisa ya. Karena ini memang kita sudah gunakan hal ini sehari-hari. Atau kalau semisal dia tidak berbentuk kalimat tanya atau dia adalah kalimat pernyataan gitu ya, sebuah pernyataan. Contohnya ini, I do not know what the homework is. Seperti itu. Ini kan kalau kita apa namanya? Kalau kita kategorikan dia masuk dalam klausa ya, teman-teman ya. When I can leave, I will take the first step. Jadi ini bentuknya sebenarnya klausa, bukan kalimat tanya. Seperti itu. Ini adalah bentuknya klausa dan bukan kalimat tanya. Sorry, salah. Jadi ini nggak masuk hitungan. Jadi yang ini, saya ulangi sekali lagi, ini bukan invert, Miss. Bukan. Ini adalah klausa yang kalian kemarin pelajari. Astagfirullah. Yang kalian pelajari di day 2, yaitu noun clause. Seperti itu. Jadi tidak masuk dalam hitungan invert. Invert itu hitungannya kalau dia bentuknya kalimat tanya. Tuh. Oke, silakan dijawab. Ada yang bisa jawab? The lawyer asked the client why titik-titik it. The lawyer asked the client why titik-titik it. Apa jawabannya? Ada yang tahu apa jawabannya? Oh, udah jawab. C. Mm-mm. Oke, nice. Ya, the answer is C ya. The lawyer asked the client why he did it. Ini bukan invert ya, teman-teman ya. Ini bukan invert. Saya ulangi sekali lagi, ini bukan invert. Ini adalah klausa, noun clause seperti itu ya. Nice, Mas. Siapa ini? Di chat. Selanjutnya, ups,
ada yang namanya invert subject dengan subject verb dengan place expression. Nah, place expressions ini, ini yang paling sering kita gunakan ya. Apalagi kata-kata yang ini, here, oke, sama there. Ini paling sering kita gunakan sebenarnya. Here is the book that you lend me. Tanpa kalian sadari, kalian menggunakan kata is itu bukan berdasarkan here, tapi berdasarkan the book. Seperti itu. Begitupun juga di kalimat kedua. There are the keys that I thought I lost. Kalian tanpa sadari, are ini kan refernya ke keys karena dia banyak kuncinya. Atau biasanya kalau kalian memperkenalkan diri, there are 4 brothers in my family. There are 4 brothers in my family. Ada 4 saudara laki-laki di rumah saya atau di keluarga saya. Itu tanpa kalian sadari, kalian sudah menggunakan invert subject verb ini ya teman-teman ya, dengan place. Karena here sama there itu sering banget kita gunakan. Begitu. Terus, sebentar. Oke. Lalu ada kata nowhere. Jadi silakan kalian ingat baik-baik, jika ada kata here, there, sama nowhere, maka dia harus diikuti maksud saya, diikuti oleh yang namanya kata kerja. Di sini kalau kalian perhatikan, ini adalah bentuk daripada invert itu sendiri. Nowhere have I seen. Nowhere have I seen. Kalimat yang sebenarnya kalau tidak di-invert itu ya gini teman-teman. I have seen, apa tuh? Sebentar. Nggak kelihatan. I have seen such a beautiful weather nowhere. I have seen such beautiful weather nowhere. Harusnya gini ya. Kalau tidak di-invert harusnya begini. I have seen such beautiful weather nowhere. Tapi karena nowhere ini kita jadikan ke depan, teman-teman. Nah, ini kan nowhere-nya jadinya ke depan seperti ini ya. Makanya dia jadinya have-nya itu adanya setelah si nowhere. Gitu. Jadi diingat baik-baik, kalau ada kata place kayak gini, maka kita ikuti dengan kata kerja. Selain di atas ada. Ini contohnya. In the closet are the clothes that you want. Agak aneh memang, tapi ini sudah biasa bagi mereka untuk digunakan di apa tuh namanya? Teks yang formal atau jurnal atau tesis atau publikasi kayak gitu kalau di luar negeri ini udah biasa. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris maksud saya. Jadi kalau dia teksnya atau passages-nya itu dalam bentuk formal, kita udah biasa menggunakan hal-hal seperti ini. Gitu ya. In the closet are the clothes that you want. Jadi are-nya itu refer ke the clothes. Seperti itu ya. Terus ada around the corner is Sam's house. Nah, is-nya ini nggak mungkin merujuk ke around the corner ya. Dia harus merujuk ke Sam's house itu, teman-teman. Oke. Beyond the mountains lies the town where you will live. Nah, apalagi ini. Beyond the mountains, kalau ini kita refernya ke sini, teman-teman, ke lies ini, lies ini kan kata kerja ya. Kalau dia merujuk ke mountains, itu salah, karena mountains-nya kan banyak. Gitu. Tapi di sini lies itu adalah kata kerja yang singular. Karena dia singular, dia tuh refernya ke sini, the town. Karena townnya cuma satu. Gitu. Oke. Nah, itu adalah salah satu contohnya. In the forest are many exotic birds. In the forest I walk for many hours. Seperti itu. Jadi ini perbedaannya. And verb will invert after place expression at the beginning of a sentence only when the place expression is necessary to complete the sentence. Jadi, in the first example, the subject, birds, and verb are inverted. Jadi, kata birds sama kata are itu kan dia dibalik ya. Seperti because the place expression in the forest is needed to complete the idea. Jadi ini untuk complete the idea. Seperti itu.
Silakan, ada yang tahu jawaban dari contoh soal ini apa? Ada yang tahu jawabannya apa? On the second level of the parking lot, terus lihatlah ini ada ini ya. Oke, oke, dijawabnya pakai chat box. Masa? D ya teman-teman jawabannya. Kenapa kok bisa D? Gini ya teman-teman, jadi kalau kata empty itu dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus diikuti sama kata benda. Jadi nggak ada is empty atau are empty. Harus diikuti sama kata benda. Karena empty ini nggak ada maknanya ya. Empty apanya yang kosong gitu loh. Hatimu kah yang kosong? Atau apalah yang kosong? Botol kah yang kosong? Kayak gitu. Jadi ini harus ada bendanya, kata bendanya, seperti itu. Nah, kalau kalian jawabnya A, harusnya B juga benar, karena dia kan sama aja, empty sama empty. Kecuali kalau kalian gini ya, tapi empty itu dihitungnya singular, Miss. Enggak, dia tidak dihitung singular maupun plural. Dia harus memiliki kata benda. Seperti itu. Jadi makanya jawabannya adalah delta. Selain empty, kata apa lagi contohnya, Miss? Banyak. Contohnya kayak, apa sih itu kalau di matematika, 1/3, 1/3, 2/4, 1/2 gitu ya. Apa sih itu dalam matematika? Em, fraction. Dalam bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Inggris itu namanya fraction kan? Ada yang tahu nggak apa bahasa Indonesia-nya? Jadi em, maksudnya gimana? Maksudnya ada apa? Kenapa? Pecahan, Miss. Pecahan, betul. Ya, betul. Oh my God, I'm sorry. Contohnya adalah 1/3. Nah, 1/3 gini ya. Kan kalau di bahasa Inggris kan itu adalah 1/3. Nah, seperti itu 1/3. Nah, apa ini? Chatnya apa? Bisa, ya. Kalau ada pecahan, kalau ada kata pecahan seperti itu, maka dia nggak bisa dihitungnya singular atau plural. Tergantung kata bendanya. Gitu ya. Contohnya adalah 1/3 of bananas kayak gitu. Are, nah kayak gitu. Nggak bisa kita karena itu 1/3 dari 1/3 terus kita bilangnya karena dia satu maka kita bilangnya is salah. Tapi memang dia are karena di sini ada bananas seperti itu. Begitupun juga misalkan ini 1/3 dari apple. Nah, 1/3 dari apple ya pikirnya karena ada 1/3 gitu ya. Terus itu jadinya are kita gunakannya. Itu juga kurang tepat. Begitu. Jadi tergantung bendanya, Miss. Iya, tergantung bendanya. Dia karena dia nggak bisa berdiri sendiri. 1/3 is gitu. Dia nggak bisa. Dia harus ada bendanya. Gitu. Ataupun air itu juga air gitu-gitu. Jadi banyak hal dan salah satu contohnya ini. Karena empty itu ya kosong kan. Apanya yang kosong kita nggak tahu. Jadi kita butuh sesuatu yang menjelaskan kekosongan itu. Itu ya teman-teman. Good. Selanjutnya ini adalah ini adalah invert yang negatif. Apa itu negatif? Nah, ini dia. Teman-teman bisa belajar ini nih yang kata negatif ini itu kalian harus hafalkan. Kenapa saya bilang harus dihafalkan? Karena kata negatif ini juga akan muncul di listening, teman-teman. Sebenarnya di part listening itu nanti juga ada materi negatif, tapi memang
tidak bisa kita jelaskan secara detail karena itu banyak sekali. Tapi pada intinya adalah kalian hati-hati dengan kata negatif seperti ini ya. Ada no, barely, not, hardly, bla 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 sampai seldom. Gitu yang artinya adalah mm, tidak, tidak selalu, tidak pernah, seperti itu ya. Sesekali, jarang. Nah, kayak gitu. Ini kan bentuknya negatif ya. Gitu. Jadi, silakan kalian bisa hafalkan baik-baik. Kalau ada kata-kata negatif seperti ini, maka dia bentuk invert. Apalagi kalau dia di awal kalimat. Seperti contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. Not once did I miss a question. Gitu. Seharusnya kan kalimatnya nggak gini ya, kalau tidak di invertnya. Gitu. I I I did I never did miss a question. Harusnya gitu ya. I not once did miss a question. Tapi karena not once-nya ini kita jadikan di depan seperti itu dan never ini juga kita masukkan ke depan dan at no time itu juga di depan awal kalimat gitu ya. Makanya kita harus menginvert kata kerjanya. Seperti itu. Jadi, not once did I miss a question. Ini bukan kalimat tanya ya, bukan. Tapi ini kalimat pernyataan atau positif. Seperti itu. Never has Mr. John taken a vacation. Tidak pernah sekalipun Mr. Jones mengambil eh, liburan. Seperti itu. Maksudnya gitu. Kan kalau tidak dibalik jadinya Mr. John has never taken a vacation. Gitu kan. Tapi karena ini dibalik, makanya ya harus ada kata kerjanya di setelah kata negatif itu sendiri. Gitu teman-teman. Jadi bisa kalian pahami dan juga hafali boleh hardly, only, seperti itu, only once, not once, never, at no time. Seperti itu yang dia memang akan selalu negatif dan harus diikuti sama yang namanya kata kerja. Gitu ya. Oke. Silakan, ada yang tahu nggak jawabannya kira-kira apa? Only in extremely dangerous situation. Di sini ada kata kerjanya lagi. Di sini harus diikuti sama diawali oleh kata be. Karena di sini bentuk verb 3. Only an extreme. Hmm. Dikit lagi, Mas. Dikit lagi. Iya, iya betul. Delta. Yes. Ya. Berarti mana Miss kata negatifnya? Kata negatifnya itu di sini teman-teman. Only. Seret, ini adalah kata negatif. Terus ini in extremely dangerous situation itu adalah kata keterangan. Gitu. Only itu kata negatifnya dan in extremely dangerous situations itu adalah kata keterangan. Makanya ini kan awalnya will be stop. Harusnya gitu ya. Kalau kalimat aslinya kan begitu ya. Tapi karena will ini harus berpisah daripada si be dan stop ini, maka dia diawali dia akan ada di sebelahnya kata negatif itu. Gitu, teman-teman. Jadi will the printing presses be stopped? Gitu. Kalau kalimat aslinya gimana, Miss? Kalimatnya ya gini, teman-teman. Jadi ini dulu, bagian ini dulu ya. The printing presses gitu ya. The printing press will be stopped only in extremely dangerous situation. Kalimat aslinya begitu. Tapi karena ini di-invert, si only sampai situation itu ke depan, seperti itu, dan kata kerjanya harus dipisah. Seperti itu. Alright. Oke. Aman ya? Aman. Aman ya? Aman sekali. Lanjut. Ini sudah kalian hafalkan ya?
Sudah, dan wajib kalian hafalkan. Selanjutnya akan ada ini. Oke, conditionals. Kemarin harusnya kalian sudah belajar ini ya, teman-teman. Jadi saya hanya akan mereview saja sedikit. Jadi kalau di conditional sentence, kemarin kalau kalian udah belajar ada kata if di tipe 1, 2, sama 3. Tapi if-nya itu bisa hilang, saya akan bilang itu hilang karena itu bisa digantikan oleh kata had, were, sama would. Seperti itu ya. Di sini kita gunakannya had karena dia tipe ketiga. If he had taken more time, the results would have been better. Tipe ketiga itu kalau kemarin saya jelasinnya adalah penyesalan, gitu ya, regretting, gitu, regretful. Dimana itu sudah terjadi di masa lampau dan tidak bisa kita perbaiki lagi. Seperti itu. Kenapa? Hmm. Kenapa guys? Terus habis gitu, aduh, di sini ada juga contohnya adalah I would help you if I were in a position to help. I would help you if I were in position to help. Tapi ketika kita hilangkan si if itu, maka kata were yang adanya setelah kata I itu kita gantikan sebagai ya untuk menggantikan si if. Gitu ya. Begitupun juga yang di sini ya. If you should arrive before 6, just give me a call. Tapi if-nya kita hilangkan, maka kita gunakan should sebagai pengganti if. Gitu. Oke, silakan ada yang bisa menjawab? Silakan dijawab, teman-teman. Oke, Mas Asriza jawabannya A. Yang lain, ada yang punya jawaban lain? Miss, aku perempuan, Miss. Nah, I'm sorry. I'm sorry. Mbak Ferinando, Mbak. Mbak. Iya, betul. I'm sorry. Oke. I'm sorry. Coba hilangkan kata if. Yuk, gas. Coba hilangkan kata if. Coba hilangkan kata if. Kok lama? Ayo, apa yuk jawabannya? Itu cuma antara dua kok kalau kalian perhatikan. Ya, betul. Ya, betul sekali. Jadi, ah, itu kan harusnya gini ya. The report would have been accepted if more uh, if more care had been taken in checking its accuracy. Itu kan harusnya ya. Tapi karena if-nya itu kita hilangkan, maka had-nya itu harus pindah ke depan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi more care itu ada setelah kata had. Karena if-nya kita hilangkan.
Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini ada wait a minute. Ada comparison yang kemarin kalian udah pelajari. Comparisonnya itu kita gunakan invert juga. Bisa miss bisa kalau dia posisinya kayak gini ya teman-teman ya. Coba kalian perhatikan. My sister spends more hours in the office than John. Gitu ya. Ada more, ada than, ada John. Terus abis gitu di sini ada kata does. Kenapa tiba-tiba ada kata does dan does-nya itu dibalik ke depan? Karena teman-teman, does itu sama saja dengan kata kerja, seperti itu ya. Kata kerja yang dia itu melakukan, pada intinya ini membandingkan kan. Membandingkan apa? Spend-nya. Spend itu apa? Menghabiskan. Menghabiskan itu kan kata kerja. Nah, makanya does itu merepresentasikan si spend ini. Jadi kalau kita artikan ke bahasa Indonesia gini, saudara saya menghabiskan menghabiskan jam lebih banyak di office daripada waktu yang dihabiskan oleh John. Nah, kayak gitu. Saudara saya lebih banyak menghabiskan waktu di office, jam di office, di kantor gitu, daripada yang dilakukan oleh John. Kayak gitu loh. Jadi, pada intinya kan yang dibandingkan itu kata kerjanya kan, atau hours-nya, atau jamnya gitu kan. Seperti itu yang dilakukan. Makanya kita di sini gunakannya kata does. Gitu. My sister spends more hours in the office than does John. Jadi does ini refer ke spend-nya itu, penghabisan waktu atau ya, menghabiskan waktu di office itu. Gitu teman-teman. Sorry. Kok nggak bisa? Oh, oke. Sebentar. Nah, itu adalah kalau misalkan di kata comparison, di kalimat comparison dia ada setelah kata then. Seperti itu. Atau ada setelah kata s titik-titik s gitu. Ada seperti itu. Oke. Silahkan lihat baik-baik pokoknya. Pokoknya kalau udah ada kata then, terus ada kata s, kan kemarin kita udah belajar tuh. S, large S, tall S, kayak gitu. Maka bisa kita ikuti dengan kata kerja. Seperti itu. Coba kalau ini apa kira-kira jawabannya? Apa ya jawabannya kira-kira? Di sini kita ada kata more, consistent, terus ada kata then. Gak ada yang jawab. Cicak. Ayo, tadi saya bilangnya gimana yo? Bisa setelah kata then itu kita gunakan Oke. Sama kayak yang di atas ya, teman-teman ya. Jadi kayak yang di atas ini kan setelah kata then itu ada diikuti langsung kata kerjanya does John. Seperti itu ya. Nah, begitupun juga yang di kalimat ini, kita bisa ikuti setelah kata then itu langsung diikuti sama kata kerjanya. Seperti itu ya. Jadi harusnya pilihan jawaban kalian tuh kalau nggak B ya D. Seperti itu. Tapi karena D itu, kenapa D itu salah? Karena di sini kan sudah ada, kan sini D. Di sini sudah ada subjeknya. Masa diulang lagi? Kayak gitu. Jadi kayak ada pengulangan gitu kan. Dan itu nggak perlu pengulangan subjek. Itu makanya jawabannya yang tepat adalah bebek. Seperti itu teman-teman. Diingat baik-baik aja bahwa adanya convert di comparison itu ya sama aja dengan kita mengatakan bahwa sama gitu ya. Hasil dari eksperimen terakhir muncul lebih lebih konsisten dari
Nah, kayak gitu. Dari hasil tes-tes lainnya yang telah dilakukan. Jadi were-nya itu kita gunakan were itu karena dia merujuk ke ini. Gini ya, appear ini, kata kerja appear ini. Seperti itu. Jadi muncul lagi the results of any previous test yang sudah appear atau yang telah muncul. Seperti itu. Gitu, teman-teman. Nggak apa-apa kalian kalau agak bingung itu wajar karena memang ini ke apa invert ini memang agak sedikit apa ya istilahnya itu agak sedikit susah memang karena dia bentuk kaku ya bentuk kaku pada sebuah kalimat seperti itu. Oke, oke, silakan kita sekarang ke latihan soal. Ada yang bisa menjawab nomor satu sama nomor dua. Kita ke latihan soal di sini. Silakan ada yang bisa menjawab nomor satu sama dua. Bisa di audio, bisa juga di chat box. B dan C ya? Oke. Rarely titik-titik-titik located near city lights or hmm, hmm, kurang tepat ya. Kurang tepat. Siapa namanya ini brilian. Kalau misalkan nomor satu itu R doang, di mana subjeknya, Mas? Betul. Good, nomor satu D. Karena di sini kita ada subjeknya ya. Si, aduh, si observatoris ini. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Si observatoris ini sebagai subjeknya yang menjelaskan kalau dia R, kata kerjanya di situ. Kalau nomor dua, saya kasih tahu aja deh, itu nggak di-invert. Nggak di-invert, berarti dia nggak berubah. Nomor dua tadi jawabannya adalah cicak. Cicak. No. No cicak. Ah, good, Mas. Mbak Asriza Purba, good. Why diets differ around the world? Ya, ini tidak di divert, tidak di invert ya, teman-teman ya. Jadi dia tetap sebagai diets ini subjeknya, oke. Terus ini differ ini kata kerjanya. Dia nggak di invert, Miss, enggak, karena dia bukan kalimat tanya. Oke, good. Coba selanjutnya kita lanjutkan lagi.
Nomor ini. Nomor 3, 7, sama 8 coba. Eh, nggak bisa ya. Gini, 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 gini. Oke. 3, 4, 7, 8. Silakan. 3. 3, 4, 5, 7, 8. Nomor 4 itu harusnya mudah ya, teman-teman ya. Ya, A. Good. Lanjut. 4. Ada yang tahu 4? Ada yang tahu 4? 7 sama 8? Empat A. Hmm. Nope. 4 bukan A. Nice. How about 7 dan 8? Ya. Apa C, 7C? Ya. Good. 8? 8 ada yang tahu? Oke. Nice. Ya. Hmm. Ya, good. Oke. Betul sekali, teman-teman. Jadi jawabannya betul ya. 8C. Iya, boleh 8C. Dan 3 itu A, teman-teman, karena dia ada kata were di sini di awal, maka harus diikuti sama si subjek, karena were ini penggantinya if. Terus kalau yang nomor 4, itu karena di sini ada kata nowhere, ya. Ada kata nowhere, dan ini merupakan negatif, maka kita ikutinya dengan kata kerja. R itu merujuk ke retail trade figures. Seperti itu. Terus kalau nomor 7 itu karena C, karena nor will trade unism, nor will-nya itu juga harus berpisah daripada kata be treated. Seperti itu. Jadi nor dulu, will dulu baru ada subjeknya di sebelah sini.
Gitu ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, nor itu merupakan kata negatif, sama kayak yang nomor 4. Dan 8 pun juga dia, kayaknya nomor 8 ini bukan C ya Mbak ya. Ini kita bisa gunakan A saja cukup. Ya, enggak. Kalau B itu jadinya dia tidak memiliki kata kerja sama sekali. Tapi di sini kita kata kerjanya bisa gunakan should milk karena kita gantinya if itu loh, if-nya kita hilangkan dan kita gunakan should. Seperti itu. Oke, itu teman-teman untuk si kata invert ini lama ya ternyata ya invert ya. Karena memang dia agak sedikit panjang dan juga meskipun terlihat mudah tapi dia emang agak bikin bingung seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu reduce, teman-teman. Reduce itu ada 2. Kalau kalian perhatikan, ini tuh merefer ke materi kalian yang di hari kedua kemarin. Sebentar. Mantap. Oke, jadi yang ini itu namanya adalah yang ini merupakan reduce, teman-teman. Apa sih reduce itu? Reduce itu pada intinya adalah menghilangkan beberapa kata yang tidak penting dan membuat dia lebih eh, lebih simple gitu ya teman-teman ya, lebih simple. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang kalimat yang menggunakan klausa, ini contohnya ya. Kemarin kalian udah belajar kan? She is the woman who works at the bakery. Oke. Ini adalah independent clause, terus ini adalah adjective clause atau kita ngomongnya ya anak kalimat, induk kalimat gitu ya teman-teman ya. Dimana yang ini bisa berdiri sendiri, yang ini tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Terus, kalau semisal di reduce itu yang bagaimana? Reduce itu berarti dia menghilangkan apa yang bisa kita hilangkan di kalimat itu supaya tidak terlalu panjang. Coba kalian perhatikan dari contoh yang saya berikan di sini. The girl who is standing by the table is my sister. Tapi ketika itu di reduce, coba kalian perhatikan di sebelah kanan. Kita mulai atau ada yang... Tapi kalau kita hilangkan, coba kalian perhatikan di sini ada 2 kalimat di mana yang awalnya di sini ada kata who, tapi di sini hilang, betul? Betul. Nah, terus habis itu di kalimat kedua, the watch that was found in the lobby belongs to Lily. Di sini ada kata that ya. Di sini ada kata was. Apakah di sini ada kata that sama was? Nggak ada. Ini langsung ini yang awalnya verb ing dan ini langsung menjadi verb ing. Ini juga verb 2. Ini jadinya verb 2 juga seperti itu. Gitu. Terus yang kalimat ketiga, people who live. Nah, di sini in large cities have many resources. Tetapi ketika di reduce ya, teman-teman, maka dia hilang kan who-nya. Who-nya hilang seperti itu. Terus berganti yang awalnya ini verb 1, dia berganti menjadi verb ing. Oke. Seperti itu. Jadi berubah ya kalau kalian lihat gitu ya. Ada hal-hal yang berubah di situ. Atau kalimat terakhir nih yang nomor 4. Lee Davis, who is a business teacher, wrote this book. Ini awalnya di sini ada who, juga ada is, tapi di sini itu semuanya hilang. Jadinya Lee Davis, a business teacher, wrote this book. Nah, ini kita namakan reduce, teman-teman. Reduce itu apa? Kalau di adjektif ini, reduce itu berarti dia menghilangkan kata konektornya. Seperti itu. Ini kan konektor ini, who, that, which, itu adalah konektornya adjektif. Terus di reduce itu maka kita hilangkan juga to be-nya atau kata to be. Is, am, are, was, were, itu kita hilangkan di situ. Teman-teman. Terus abis itu juga mengganti yang awalnya ini verb 1 di sini, dia berganti menjadi verb ing atau verb 3. Seperti itu. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa kok bisa beda-beda? Kalian sebenarnya udah belajar ini kemarin.
Kenapa yang satunya kita gunakan verb ing, kenapa yang satunya kita gunakan verb 3? Karena, teman-teman, dia menunjukkan kalimatnya aktif atau pasif. Itu. Kalau kalimatnya aktif, nah dia akan kita gunakan verb 3 seperti ini. Oke, students needing extra help should see a tutor. Oke, students, murid yang membutuhkan. Karena itu kalimat aktif ya, membutuhkan. Ya. Jadi subjek yang melakukannya. Tapi ketika kita gunakan verb 3 di sini, contohnya kayak underline ini kita gunakan verb 3 karena dia dilakukan gitu loh, karena dia yang diberikan. Karena dia pasif gitu ya. The words underlined in red have errors. Kata-kata yang digarisbawahi, bukan menggarisbawahi. Kata-katanya kan nggak bisa menggarisbawahi sendiri. Gitu. Jadi ini kita gunakannya verb 3 dan ini kita gunakannya verb ing. Seperti itu. Terus Miss nanti tipe soalnya kayak gimana? Ya kalian nanti akan mencari ya, ini dia adjektif ini yang kalian cari nanti. Di tipe soal yang akan kalian temukan nanti di pertemuan soal. Pertemuan di soal-soal ujiannya nanti. Gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi itu adalah reduced clause. Nah, tapi kalian harus hati-hati jika di reduced clause itu jika di kalimatnya itu ternyata si konektor ini itu tidak diikuti sama to be, tapi malah diikuti sama subjek kayak gini. Nah, itu berarti nggak boleh di-reduce dia. Gitu ya, dia nggak boleh di-reduce. Karena nggak bisa. Yang bisa di-reduce tuh kalau contoh kalimatnya kayak gini. The girl who is standing by the table is my sister. Dia jadinya the girl standing by the table is my sister. Jangan terkecoh semuanya bahwa kata kerjanya adalah standing ya. Bukan, kata kerjanya bukan standing. Tapi kata kerja dari kalimat ini itu adalah is. Oke, kata kerja dari kalimat ini adalah is. Nah, terus habis gitu kalau di sini tuh kata kerjanya adalah belongs. Seperti itu ya. Begitupun juga di sini ya, people living in large cities itu juga kata kerjanya adalah have. Jadi bukan living, found, ataupun standing. Oke, bisa teman-teman? Aman? Aman ya? Aman ya? Bisa kan? Bisa? Oke. Bisa, Miss. Oke, lanjut. Ini reduce yang terakhir yaitu adverbial clause. Nah, ini dia. Kalau tadi di awal kita menghilangkannya itu kan konektornya ya. Tapi kalian akan melihat nanti perbedaannya di sini. Oke. Di sini kan kalimatnya seperti yang kalian sudah pernah dengarkan minggu lalu, kemarin hari Selasa. Itu kan ada anak kalimat sama induk kalimat lagi tuh. Nah, ini adalah si uh, anak kalimat karena di sini konektornya gitu ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri di situ, tapi di sini dia bisa berdiri sendiri. I like to listen to the radio. Seperti itu ya. Independent clause seperti itu. Jadi ini yang nggak bisa berdiri sendiri. Coba kalian perhatikan dua kalimat yang saya reduce ini di bawah. Nanti kalian akan mengetahui perbedaannya. Oke. Right. Before I came to the US, I had taken some English classes. Lalu dia berganti menjadi before coming to the US, I had taken some English classes. Beda kan ya? Beda. Kalimat kedua juga. Fainting goats, stiffen and fall over when they are startled. Fainting goats itu sakit atau pingsan gitu ya. Fainting goats stiffen and fall over when startled. Stiffen itu kaku, teman-teman. Jadinya kaku. Gitu. Beda kan ya? Di sini ada fainting goats, di sini ada kata they, tapi di kalimat kedua itu tidak ada kata they. Seperti itu. Begitupun juga kalimat ketiga. After he finished his homework, nah, Peter went to bed. Tapi ketika di reduce itu berbeda lagi. Di sini kita ada di part yang di kalimat pertama di sini kita ada I, tapi di sini nggak ada. Dia langsung berganti menjadi coming, I-nya hilang.
Seperti itu. Di sini ada fainting goats, di sini juga ada kata they, tapi di sini nggak ada kata they. Oke, terus yang di sini juga after he finish ada kata he, di sini ada kata Peter, tapi di sini langsung menjadi finishing. Gitu. Jadi poinnya gimana teman-teman? Poinnya adalah kalau subjeknya itu sama, saya ulangi sekali lagi, kalau subjeknya itu sama dari kalimat itu, maka kita bisa hilangkan salah satu subjeknya. Oke, poinnya itu. Kalau subjeknya sama dari kalimat itu, maka kita bisa hilangkan salah satu subjeknya. Salah satu subjek yang kita hilangkan adalah yang ada kata conjunction-nya. Saya ulangi sekali lagi, subjek yang dihilangkan itu yang ada kata conjunction-nya. Oke. Jadi dia akan langsung ke kata kerjanya di sini ya. Akan langsung ke kata kerjanya. Seperti itu. Contoh after dari finished sini dia berganti menjadi finishing. Sama, poinnya sama. Dia kalau kalimatnya aktif maka kita gunakan verb ing. Kalau dia kalimatnya pasif maka kita gunakan verb 3 seperti ini. Gitu. Contohnya ini ya. Ini kan kalau di bahasa Indonesia kan fainting goats, goats itu kan domba yang pingsan gitu ya. Stephen itu kaku dan follower itu jatuh ketika started. Started itu dikagetkan. Seperti itu. Begitupun juga ini, after finishing. Dia nggak mungkin, kalau diartikan ke bahasa Indonesia, dia tidak mungkin after diselesaikan, setelah diselesaikan his homework gitu. Enggak. Homeworknya itu menyelesaikan gitu loh. After menyelesaikan homework, Peter pergi ke bed. Seperti itu. Bisa ya teman-teman ya. Oke, coba deh kita ke contoh soal, karena kalau kita tidak mengerjakan soalnya, teman-teman mungkin akan kesulitan. Coba kita sekarang ke contoh soalnya ya. Oke, silakan nomor 1 sampai 5 mungkin ada yang bisa menjawab. Nomor 1A, betul. Nomor 2, ada yang tahu nomor 2? Mhm. Oke, salah. Nomor 2 bukan C. Nomor 2 bukan C. Nomor 2 subjeknya sudah ada, yaitu Calvin. Subjeknya sudah ada Calvin di sini.
Jadi nomor 2 ini harusnya tidak dalam bentuk subjek lagi, tapi dalam bentuk klausa. Nomor 2 itu adalah, kalau kalian bingung jawabannya nomor 2 adalah cicak. Kenapa? Karena di sini kita sudah ada kata subjeknya ya teman-teman ya, Calvin. Along, bla bla bla, made. Saya ulangi sekali lagi, ini kalau dihilangkan nggak apa-apa, nggak penting ini. Gas, buang. Ini kalau kita buang jadinya kayak gini. Calvin made the first known ascent of Seward Mountain, which remote peak far from gitu. Jadi kita nggak bisa dua kalimat tuh nggak bisa digabung jadi satu tanpa ada konektor ya teman-teman ya. Jadi harus tetap ada konektornya. Nomor 3, nomor 3, nomor 3 A, nggak salah bukan A. Ini subjeknya Kokane Salmon. Terus habis gitu ini adalah kata kerjanya. Terus ada sini and to Detroit and die soon. Ini adalah keterangannya. Maka ini harusnya diikuti sama no, salah. Salah, nomor 3 salah, bukan D. B, betul. Kokani Salmon memulai untuk Detroit and segera meninggal setelah spawning berjuang at the age of 4. Gitu ya. After spawning. Good. Kayaknya susah ya. Coba-coba yang ini. Coba soal yang ini deh. Coba soal yang ini. Coba soal yang ini deh. Coba soal yang ini. Coba soal yang ini. Kayaknya ini lebih mudah buat kalian. Coba, coba. Ya, 13. Nanti saya kasih tahu. 13 ada yang tahu? 13 itu cuma 2. Cuma 2. Cuma pilihannya cuma 2. Oke. Saya jelaskan ya. Nomor 12 itu jawabannya adalah bebek. Bukan cicak. Miss, ini bukan adjektif yang kita cari di sini. Bukan, karena adjektifnya itu sudah ada di sini. Ini awalnya kan kalimatnya begini, teman-teman. Which published atau which was published in 1842. Awalnya kalimatnya kan begini ya. Charles Darwin's first scientific book which was published in 1842. Nah, gitu. Ini bukan kata kerja, saya ulangi lagi, ini bukan kata kerja, ini adalah kata adjective clause tadi. Ya, adjective clause. Jadi ini menjelaskan which was published, ini menjelaskan si book, first scientific book itu. Gitu. Jadi ini bukan kata kerja, ini adalah adjective clause. Tapi karena dia direduce, maka dia akan berganti menjadi koma. Seperti ini. Dan publish ini ya, kalau teman-teman kalau kalian perhatikan baik-baik ya nanti, kalau ada koma di antara koma, koma di antara koma. Kalau ada kata di antara dua koma seperti ini, berarti dia bukan kata kerja. Dia adalah adjektif. Oke? Apalagi bentuknya verb kayak gini, berarti dia bukan kata kerja, berarti dia adjektif. Yang kata kerja itu yang baru kita cari di sini. Nah, kata kerja yang tepat di sini itu cuma B, karena dia bentuknya past tense. Gitu. Oke, good. 13 jawabannya A semuanya ya. The Missouri River, the longest river in US,
Oke, koma flows through 7 states from its source in Montana to its with the Mississippi. Ya, 13 delta, Mas Hans. Thank you so much. Karena si Missouri River ini bukan satu-satunya, bukan the longest, tapi dia salah satu. Kenapa? Karena dia ada Montana juga di sini, sama juga ada Mississippi. Seperti itu, with the source in Montana to its confluence with the Mississippi. Jadi dia bukan the one and only river, tapi dia salah satu river di US. Seperti itu ya. Good, thank you so much. Susah nggak sih? Nggak ya? Oh, agak pusing. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. I'm so sorry karena melewati batas. Jadi maybe next time kalian bisa on time masuknya. Jadi kita nggak telat keluarnya ya. Oke. Alright, that's all for me. Kita hari ini udah belajar invert dan juga si reduce. Teman-teman diingat baik-baik kalau invert itu dibalik, diawali sama yang namanya kata kerja, baru ada subjeknya, jangan lupa. Terus kalau di reduce, kita harus bisa menentukan mana kata kerja, mana adjektif. Oke, kata kerja dan adjektif. Kalau kata kerjanya itu dia kalau berdiri sendiri bisa, kalau verb 3 sama verb ing itu tidak bisa berdiri sendiri kalau kata kerja. Tapi kalau sebagai adjektif, verb 3 sama verb ing bisa berdiri sendiri. Oke, thank you so much for attending, for joining Zoom meeting. Sekarang kita ketemu lagi. Oh iya, maaf, saya lupa ya tidak memberikan presensinya ya. Iya, 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 sabar. Bentar. Mana gitu. Sebentar ya, kok lupa absensinya. Sebentar ya. Oke, sebentar. Saya copy dulu, sebentar ya. Besok kita libur, teman-teman. Jadi kita ketemu lagi hari Senin, tapi bukan sama saya, tapi sama yang lain. Oke, so ya, semangat aja sampai hari Rabu minggu depan. Aduh, lama lagi. Wait a minute. Nah, ini dia. Ya, terima kasih. Dadah semuanya. Kita ketemu lagi nggak tahu kapan. See you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Kalian semuanya.